Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Bayi Isriani Martina SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang, jurusan IPA, dengan nomor induk mahasiswa 25411251. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Bu Guru minta ketua kelas untuk memimpin temannya untuk membaca doa. Yang berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru absen dulu ya. Semoga temannya yang tidak masuk kita doakan semoga besok bisa masuk dan belajar seperti kalian ya. Berikutnya, sebelum Bu Guru mulai menampilkan materi hari ini, kita terlebih dahulu lagu Indonesia Raya ya. Dimohon siswa dan siswi untuk berdiri. Sudah siap? Suaranya yang lantang ya. Jadi pandu ibuku Indonesia, bangsa dan tanahku, dari pramuka Indonesia. Hiduplah negeriku, bangsaku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang suci. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang suci. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik anak-anak, hari ini Bu Guru
pelajaran yang kemarin kita berbicara tentang nutrisi. Apa itu nutrisi? Nutrisi itu adalah makanan. Ada karbohidrat, protein, kemudian ada vitamin. Karbohidrat itu didapat dari nasi. Kemudian vitamin itu didapat dari buah. Nah, pada hari ini Bu Guru akan membahas masalah sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia, oke? Nah, sekarang apa tujuan pembelajaran yang Bu Guru hari ini? Itu adalah yang pertama, peserta didik mampu mengurutkan sistem pencernaan pada manusia. Harus mampu mengurutkan apa saja yang termasuk dalam sistem pencernaan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ sistem pencernaan manusia. Kalau yang pertama tadi mengurutkan, yang kedua itu adalah yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan apa? Oke. Yang ketiga apa? Nah, hari ini Bu Guru punya tujuan pembelajaran ada 3. Yang kalian bisa lihat di depan, itu tujuan kita hari ini mempelajari sistem pencernaan. Nah, lihat. Ini gambar. Gambar orang lagi ngapain? Makan apa? Makan roti. Oke, setelah lihat gambar ini, Bu Guru punya pertanyaan. Apa saja organ-organ yang kalian ketahui pada sistem pencernaan manusia? Sebutin. Apa lagi? Oke, terus ada mulut, ada lambung, kemudian usus. Usus apa? Oke, terus? Yang lain? Usus? Besar. Kemudian? Nah, itu ya. Sebelum Bu Guru lanjut, itu adalah beberapa sistem organ pencernaan ya yang kalian sebut tadi. Sebelum Bu Guru lanjut ke materi, Bu Guru mau ice breaking dulu biar kalian bersemangat. Kayaknya ada yang loyo, pagi-pagi sudah loyo. Ayo silahkan berdiri. Bu Guru ice breaking dulu. Bu Guru dengerin Bu Guru. Bu Guru punya, kalau Bu Guru sebut keluhnya, Bu Guru pakai botak, batik, batuk. Oke? Kalau Bu Guru bilang batuk, kalian pegang mulut, enggak usah batuk mulut. Kalau Bu Guru bilang botak, kalian pegang? Kalau Bu Guru bilang batik? Walaupun kalian tidak pakai baju batik ya, tapi kita identik sama baju batik. Coba saya tes dulu. 1, 2, 3. Batik? Botak? Batuk? Oke. Itu baru percobaan. Kita ulang lagi sekali, Bu Guru coba. Batuk? Botak? Batik? Batik? Botak? Batuk? Batuk? Batik? Botak? Tangan dulu deh. Oke, berikutnya kita mulai ke materi ya. Nah, lihat, perhatikan. Tadi ada yang menyebutkan organ sistem pencernaan. Tadi kalian sebut, ada yang bilang lambung, ada yang bilang usus, ada yang bilang mulut, ada yang bilang anus. Nah, inilah urutannya. Oh ya, Bu Guru, jangan lupa apa yang Bu Guru sampaikan, kalian catat. Nanti ada saya kasih LKPD. Jangan lupa ya, apa yang Bu Guru sampaikan, kalian catat mana yang kalian anggap paling penting. Oke, yang pertama, organ pencernaannya itu adalah mulut. Kalian tahu mulut? Tahu. Kemudian yang kedua, itu adalah kerongkongan. Sambil kamu dengar, tulis, dan lihat yang di depan Bu Guru. Yang ketiga, itu adalah lambung. Yang keempat, itu adalah. Yang kelima, itu adalah. Yang keenam adalah. Kalian sudah tahu kan sekarang urutannya. Kalau tadi ada yang nyebutin Bu Guru lambung, Bu Guru usus, Bu Guru anus. Nah, inilah urutannya yang benar. Dari mulut, kerongkongan. Nah, sekarang Bu Guru akan bahas satu persatu. Perhatikan gambar. Ini adalah mulut. Nah, sekarang kita lihat. Di mulut adalah organ tubuh yang merupakan pintu masuk makanan dan minuman yang berperan dalam proses pencernaan. Itu, sistem pencernaan itu dimulai dari mulut. Namun,
Bentar ya. Namun perhatikan, aduh ya, Bu Guru besarin dulu. Aduh, bentar ya. Aduh, maaf ya. Sebentar. Kemudian ada lidah, ini lidah. Kemudian ini ada gigi. Kemudian ini langit-langit. Kemudian ini gusi. Yang terakhir kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu ada di bawah lidah. Nah, sudah? Kita beralih ke berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan kerongkongan. Tadi apa katanya mulut? Mulut itu bisa menjadi sistem pencernaan dan juga bisa menjadi sistem pernapasan. Lihat, ada mulut, ada hidung. Ini ada salurannya. Makanya dikatakan mulut itu adalah sebagai sistem pencernaan dan juga sistem pernapasan. Kita lihat pengertiannya. Kerongkongan atau esofagus adalah bagian dari organ pencernaan yang membentuk tabung panjang. Ini tabung panjangnya. Berotot yang menghubungkan mulut dan lambung. Nih. Itu kerongkongan. Makanya ada dua, ingat. Di sini ada sistem pencernaan sama sistem pernapasan, ya. Nah, yang berikutnya yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang bagiannya yang merupakan bagian dari sistem pencernaan. Bentuknya seperti huruf C. Huruf C tapi dibalik, terbalik. Kalau kalian nulis huruf C tapi ini terbalik, seolah-olah Bu Guru di sini. Gitu. Ini lambung, perhatikan. Dan berada di sebelah kiri tubuh, bagian atas perut. Dan di lambung adalah ada enzimnya, ada namanya enzim pepsin dan enzim lipase. Perhatikan gambar ini, ada makanan apa aja di sini? Oke, terus? Ya, kita anggap kentang ya. Nah, kenapa di gambar ini ada makanan yang 3 ini? Itu artinya lambung itu sebagai penampung sementara. Makanya apa yang kamu makan itu akan ditampung di lambung. Itu penampung sementara. Di sana juga ada enzim. Ada namanya enzim pepsin dan enzim lipase. Nah, usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus. Tadi kan lambung. Yang berbentuk tabung, tahu tabung? Kayak tabung pipa itu. Nah, itu bentuknya saya. Dan panjang dan berlipat-lipat. Ingat, usus halus orang dewasa itu sampai 3 sampai 5 meter. Yang namanya dewasa siapa? Bu Guru. Itu usus kita 3 sampai 5 meter loh. Meter bukan sentimeter. Kebayang enggak di kalian? Di dalam perut Bu Guru ini ada usus yang panjangnya 3 sampai 5 meter. Itu yang ada di perut kita. Tapi dia berliuk-liuk seperti ini. Itu kalau orang dewasa. Kayak Bu Guru udah menjadi orang dewasa. Berarti panjangnya bisa 3 sampai 5 meter. Berikutnya. Usus besar atau biasa disebut kolon. Ini tadi usus halusnya. Di sini nyambung ke sini. Usus besar atau kolon adalah bagian dari sistem pencernaan yang terletak setelah usus halus. Ingat, terletak setelah usus halus yang tadi. Setelah itu baru usus besar. Nyambungnya ke sini. Kemudian, usus besar terdiri dari beberapa bagian. Perhatikan, ini usus besar kita. Ada namanya usus buntu. Yang ini. Kenapa dikatakan usus buntu? Karena dia buntu. Kemudian terdiri dari ini namanya kolon. Kenapa? Kolon itu dibagi lagi. Ada namanya kolon naik, ini kolon naik. Kemudian melintang, kolonnya melintang. Kemudian kolonnya turun, dan ini sampai turun sini. Dan ada namanya sigmoid. Sigmoid itu dia agak naik begitu. Kemudian yang terakhir, di sini rektum. Rektum ini adalah tempat kumpulannya feses kalian. Nah, yang terakhir, anus, yang ini kecil ini, itu adalah jalan keluarnya. Perhatikan, kenapa di sigmoid ini ada kayak begini, kemudian begini. Inilah yang menyebabkan terkadang
kita apa namanya? Kok kita apa namanya? Kita tidak bisa mengeluarkan feses kita keras ini di sigmoid ini. Kemudian yang terakhir itu adalah anus. Perhatikan, ini anus yang kecil di bawah. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan, tempat feses atau tinja keluar dari tubuh. Anus merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan. Itu tadi Bu Guru jelaskan apa organnya, urutannya, kemudian pengertian dan penjelasannya. Nah, di sistem pencernaan itu terjadi dua proses pencernaan. Ada namanya proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Apa itu proses pencernaan mekanik? Mari kita lihat, yaitu pemecahan makanan dari partikel yang besar menjadi kecil tanpa melibatkan perubahan kimia. Dia cuma mengecilkan. Bu Guru contohin. Kalau makan donat, kalian langsung masukin satu enggak? Bagaimana? Kita kecilin dulu, gigit dulu. Itulah yang disebut dengan sistem proses pencernaan secara mekanik. Kalau secara kimiawi itu pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Kalau ini dengan bantuan enzim, ada bantuan enzim karena di sistem pencernaan itu ada enzim yang membantu. Kalau tadi mekaniknya itu memotong, mengecilkan, kalau ini yaitu proses kimiawi yang ada di dalam dengan dibantuan dengan enzim. Oke, itu kemudian itu tadi Bu Guru jelaskan dari urutan organ sistem pencernaannya sampai pengertiannya. Oke, udah Bu Guru suruh tadi, catat apa yang kamu dengar sambil mendengarkan Bu Guru. Baik, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. Nanti di LKPD ini kalian akan mengerjakan masing-masing kelompok ya. Silakan. Nanti setelah itu baru Bu Guru akan menyuruh kalian mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Silakan mulai dikerjain. Baik, sudah selesai ya. Bu Guru minta kelompok 3, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pencernaan manusia. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sujeni Sakira. Di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya, dan juga sebelah. Baik, yang membacakan hasil diskusi kami sama saudara Tia dan saudara. Baik, teman-teman, kami akan melanjutkan hasilnya. Baik, di sini yang pertanyaannya sebutkan dan urutkan organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Baik, yang pertama itu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pertanyaan yang kedua, tuliskan fungsi dari masing-masing organ sistem pencernaan manusia. Fungsi masing-masing sistem pencernaan pada manusia. Mulut fungsinya memasukkan makanan. Yang kedua, kerongkongan fungsinya mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, lambung fungsinya tempat makanan yang ditampung sementara dan terjadinya tempat terjadinya pencernaan kimiawi dan enzim. Yang keempat, usus halus. Fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan.
Yang kelima, usus besar fungsinya memasukkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi enzim, yaitu sisa makanan. Yang ketujuh, anus berfungsi tempat lubang untuk membuang sisa makanan. Baik, yang ketiga, tulislah perbedaan proses pencernaan mekanik dan kimia pada sistem pencernaan manusia yang akan disampaikan oleh Zakir. Perbedaan proses pencernaan manusia secara mekanik dan kimiawi adalah proses pencernaan manusia secara mekanik mengubah beberapa makanan menjadi biji-biji, melibatkan gerakan fisik seperti memotong, mengunyah, dan mengolah makanan. Pembentukan mulut, gigi dari kerongkongan dan pencernaan secara mekanik lebih mudah karena melibatkan gerakan fisik. Proses pencernaan manusia secara kimiawi memecahkan molekul makanan yang kompleks menjadi sederhana menggunakan enzim untuk memecah makanan terjadi di mulut, air liur, lambung, dan usus kalbu. Pencernaan kimiawi melibatkan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh dan tidak terlihat secara langsung. Silakan. Baik teman-teman, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Siapa yang mau ditanyakan? Baik, dimanakah anda terjadinya proses pencernaan pariwisata? Mungkin bisa diulang, Kiki, besaran suaranya. Di manakah tempat terjadinya proses pencernaan pariwisata? Baik, pertanyaan dari saudara Kiki akan dijawab oleh saudara Nurija. Proses pencernaan yang pada lama adalah dalam makanan diproses 2-4 jam sebelum dilanjutkan proses lainnya. Apakah saudara Kiki sekian mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu buat temennya. Mungkin hanya ini hasil presentasi dari kami. Tidak ada yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah membuat LKPD kemudian mempresentasikan. Sebelum Bu Guru lanjut, kita ice breaking dulu biar kalian tidak jenuh. Silakan berdiri. Taruh masing-masing orang pulpen di depannya. Pulpen di depan masing-masing kalian. Oke? Pulpen. Sudah? Nanti dengar aba-aba dari Bu Guru ya. Kalau Bu Guru bilang pegang pipi. Kalau Bu Guru bilang mata, kalau Bu Guru bilang pulpen, langsung ambil, tapi dengan cepat ya. Baik, kita mulai. Sudah siap pulpennya di depan? Pipi, mata, hidung, telinga, kepala, hidung, rambut, telinga, pulpen. Lagi sekali ya, saya ulang. Kepala, rambut, pipi, hidung, pulpen.
Baik, perhatikan, Bu Guru akan mengevaluasi tadi presentasi kalian. Bu Guru lihat presentasinya sudah lumayan. Tadi ada kelompok satu moderatornya agak apa ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Itu akan selanjutnya akan diperbaiki. Kemudian nanti presentasi berikutnya supaya lebih baik lagi. Kemudian pendalaman materinya supaya lebih baik. Tapi sudah bagus semua. Ada pertanyaan bisa dijawab. Tadi juga ada beberapa pertanyaan sudah bisa dijawab. Ada yang bertanya apa fungsi dari sebutkan macam gigi. Kemudian ada yang bertanya tentang di mana lambung itu berapa lama, di mana proses terjadinya pencernaan yang lama. Kemudian ada juga yang terakhir tadi apa? Gigi ya, gigi beserta fungsinya. Itu sudah bagus. Oke, Bu Guru akan merefleksi materi kita hari ini. Apa itu sistem pencernaan? Angkat tangannya. Apa itu sistem pencernaan? Kan udah Bu Guru jelaskan tadi, sistem pencernaan itu apa saja, apa fungsinya. Nah, sekarang secara umum, kalian simpulkan itu kira-kira apa sih sistem pencernaan? Dari tadi dia mulai makan roti sampai dia keluar tesnya. Sekarang simpulkan Bu Guru. Apa itu sistem pencernaan? Angkat tangan. Ayo. Bisa? Angkat tangan. Sistem pencernaan itu apa? Organ. Angkat tangan saya. Enggak apa-apa salah, angkat tangan. Angkat tangan. Dena coba. Organ di dalam tubuh untuk makanan, oke, hingga sampai mengeluarkan zat sisa. Itu maksudnya Bu Guru. Itu adalah sistem pencernaan. Sekarang nomor 2. Apa saja organ-organ dari sistem pencernaan makanan pada manusia? Silakan, Kiki. Yang dari pertama saya. Oke. Saya ulang lagi sekali. Benar katanya Kiki, yang pertama itu adalah mulut, kemudian kerongkongan, kemudian yang terakhir ya itu. Kemudian refleksi yang ketiga, apa fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia? Fungsinya, apa fungsinya dari mulut sampai anus? Silahkan angkat tangan. Oke, Zakira, silahkan. Mulut fungsinya memasukkan makanan. Oke, terus? Mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Baik. Lambung. Fungsinya tempat makanan yang ditampung sementara dan tempat terjadinya pencernaan dunia dari Kemudian? Usus halus. Fungsinya tempat penyerapan sarisan makanan. Usus besar fungsinya memasukkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses atau sisa makanan atau kotoran. Berikutnya itu benar, bagus sekali. Yang terakhir, sistem pencernaan itu dibagi menjadi berapa? Siapa yang bisa angkat tangan? Silakan Intan. Sebutkan Bu Guru. mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, itu ya. Bukan. Yang maunya Bu Guru, sistem pencernaan itu dibagi menjadi berapa? Ada pencernaan apa sama pencernaan? Saya silakan ulang Intan. Bisa jelaskan sedikit aja. Sedikit aja kamu sebutin Bu Guru. Itu aja, mengubah makanan menjadi kecil. Itu mekanik. Kemudian kalau yang kimiawi? Oke, itu adalah enzim ya, adanya enzim. Nah, itu adalah beberapa refleksi Bu Guru. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya sama kalian. Dari penjelasan Bu Guru, adakah yang ingin kalian tanyakan atau yang kalian belum mengerti? Silahkan, by the way. Kenapa? Apa? Diulang coba. Pertanyaan bagus, perhatikan. Pertanyaannya Bedui, kenapa ketika kita makan, kita bisa tersedak? Perhatikan. Lihat gambar
Sebentar. Ya, perhatikan kenapa kita bisa tersedak. Perhatikan, ini adalah yang Bu Guru katakan tadi ada di kerongkongan ya. Ingat, kerongkongan itu di dalam mulut itu ada dua saluran. Ada saluran pernapasan dan semua saluran pencernaan di mulut. Menuju ke kerongkongan, di sini ada sekat. Istilahnya epiglotis. Epiglotis ini ketika kita makan akan menelan, sistem pencernaan itu akan dia kebuka. Ketika kita berbicara atau bernapas, dia akan menutup sistem pencernaan kita. Maka dari itu, ketika kita makan, kita tidak boleh berbicara. Kalau makan, makan aja. Kemudian, yang lain, faktor tersedak itu bukan hanya dari salah kita makan. Misalnya, kalau makan jangan berbicara. Kalau minum jangan berbicara. Itu tidak boleh, karena nanti bisa tersedak. Dan ini juga sangat sakit, mengganggu di tenggorokan. Bagaimana? Selain itu juga ada faktor lain yang bikin orang tersedak. Yang pertama, faktor makanan. Faktor makanan, mungkin makanan yang bikin cepat tersedak, seperti biji-bijian. Kemudian salah makan atau tidak memotong kecil-kecil. Ingat, di dalam mulut itu ada gigi. Gigi itu kan ada fungsinya. Gigi depan untuk memotong, gigi taring untuk merobek makanan, kemudian gigi geraham untuk mengunyah. Dan di sini di dalam mulut ada namanya enzim, yaitu yang dibantu oleh air liur. Apa fungsinya air liur di sini? Itu untuk menelan supaya makanan itu mudah tertelan. Nah itu makanya jangan makan tergesa-gesa. Makan tergesa-gesa itu juga bisa menyebabkan kita tersedak. Bisa dipahami? Paham? Ada yang lain? Sebelum guru. Oke, Zakira. Apa yang dimaksud dengan asam lambung dan apa perannya dalam Perhatikan. Ulang Zakira, Bu Guru. Apa yang dimaksud dengan asam lambung dan apa perannya dalam pencernaan? Apa yang dimaksud dengan asam lambung? Di lambung ya. Bu Guru kasih lihat lambung. Oke. Di sini Bu Guru punya gambar dua. Yang tadi fungsi dari lambung itu menampung sementara. Makanya ada makanan, ada ayam, ada pizza, dan ada kentang. Nah, itu untuk menampung. Nah, di sini ada gambar keduanya. Bu Guru kasih yang kuning ini. Itu namanya asam lambung. Asam lambung selalu ada di dalam lambung kita. Asam lambung ini selalu ada di dalam lambung. Maka dari itu kita harus tetap mengisinya. Kenapa bisa kita sakit misalnya atau mau muntah di pagi hari? Itu karena asam lambung kita naik. Kenapa demikian? Karena asam lambung ini tidak ada yang dia proses. Karena ingat di sini juga ada enzim. Asam lambung itu naik ke tenggorokan, ke kerongkongan tadi. Makanya itu yang membuat kita jadi mau muntah. Kemudian juga ada nyeri pada hulu hati karena itu. Maka dari itu, yang paling utama yang kita disuruh itu adalah sarapan. Kenapa? Sarapan itu wajib, walaupun itu sedikit. Kenapa? Karena sudah berapa jam malam itu lambung kita kosong. Makanya asam aja yang naik, asam lambungnya, makanya naik. Maka dari itu, jangan tidak sarapan. Itu karena sudah berapa jam dia kosong waktu kita tidur. Walaupun kita tidak beraktivitas, tapi lambung kita tetap beraktivitas. Itu yang membuat. Apa peranannya? Ini sangat penting dalam asam lambung dan juga ada enzim di sini. Apa fungsinya? Tadi di sini kan terjadi untuk menghaluskan makanan. Kalau yang tadi lambung kan untuk di sini disimpan sementara, kemudian dihaluskan di sini sama di usus halus. Nanti di usus halus itu diserap dia sari-sari makanan. Nah itulah yang membuat jadi mana jadi tenaga, mana jadi ini vitamin. Kemudian nanti di usus besar zat sisanya di sana terjadi pembusukan. Mungkin itu aja. Paham, Zakira? Sudah. Ada yang lain? Tidak ada ya? Cukup. Baik, kalau begitu Bu Guru ingin mengajak kalian menyimpulkan hari ini materi kita. Menyimpulkan materi kita, apa itu sistem pencernaan? Apa tadi sistem pencernaan? Organ yang ada, sebutin. Tubuh yang mempunyai fungsi masing-masing. Mulai dari nah, itu sistem pencernaan. Kalian sudah menyebutkan saya organ-organ. Ingat, di dalam lambung ini terdapat apa? Proses apa? Proses
Proses apa? Kimiawi dan Ingat, mekanik itu apa? Memotong makanan yang bisa kita lihat. Jangan masukin donat langsung masukin telan satu, dipotong dulu, dikecil-kecil dulu, dikunyah dulu, baru ditelan. Donat makan satu ditelan, bagaimana tidak tersedak? Nah itu ya. Kemudian kalian sudah lihat apa asam dan lain sebagainya, sistem pencernaan dan organ-organnya. Kalau berikutnya nanti di materi berikutnya yaitu penyakit atau kelainan yang bisa terjadi pada sistem penyakit apa saja yang terjadi pada sistem pencernaan, apa penyebabnya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada minggu berikutnya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin temannya untuk berdoa. Ya, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.